Ya, di sini ada supply area, di retest 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan break. So, level ini menjadi important base. Terlihat terjadi tekanan sekali, 2 kali, dan akhirnya memantulkan harga kembali naik. Oke, dan naiknya berada di area supply. Kemudian, ketika terjadi kenaikan, kita melihat di sini ada rally base rally terjadi. Oke, rally base rally terjadi. Level ini sempat terjadi kenaikan sebentar, namun gagal melanjutkan kenaikannya dan tertahan di supply area. Oke, terjadi supply area, retest kali, dia mantul, kembali akhirnya engulf, melakukan breakout, membuat lower low di sini. Lower low yang terjadi, kemudian harga kembali lanjut naik dan menuju ke area supply yang tadi sempat di retest. Ini adalah kesekian kalinya zona ini di retest. Halo sobat trader, siang ini saya akan coba untuk melakukan mapping di pair GBP JPY. Kita lihat ya. Saya akan jelaskan siang ini tentang decision. Ya, tentang decision. Ya, bagaimana decision terjadi atau keputusan terjadi tepat berada di zona-zona supply demand. Oke. Oke, sekarang kita lihat contoh dari time frame H4. Nah, kalau kita lihat dari time frame H4, ya, harga tertahan di perbatasan ini. Ya, di FTR. Oke, di FTR, di mana FTR berada di support yang di break. So, level ini menjadi important, menjadi penting. Oke, dan teman-teman lihat reaksi yang terjadi kemudian saat harga kembali ke level tersebut. Ya, harga direspon oleh market. Ya, dan akhirnya drop. Dan mari kita lihat drop yang terjadi ini kemudian tertahan dari mana gitu ya. Apa yang menyebabkan penurunan ini tertahan dan tidak melanjutkan penurunannya ya. Oke. Nah, kita lihat dari chart yang terjadi di sini. Ada supply area yang harusnya direspon oleh market namun tidak direspon. Ya. Dan ketika supply ini tidak direspon oleh market, maka next time ketika harga balik lagi, maka ini akan direspon oleh market. Dan yang kita lihat kemudian adalah terjadi rejection. Ya. Jadi pada saat harga menuju ke supply area, belum sampai ke supply area dalam proses approach-nya, harga sudah sempat di retest oleh market. Dan ketika bergerak rally, maka kemungkinan di level ini akan tersimpan satu hidden base di time frame yang lebih kecil. Mari kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk melihat apa yang terjadi pada level tersebut. Nah, mari kita lihat, ini saya panjangkan, saya lebarkan ke bagian sebelah kanan untuk melihat apa yang terjadi di market. Nah, shadow yang terjadi dari time frame H4 dan kita melihat di sini tercipta caps DBR. Caps DBR inilah yang kemudian akhirnya mementalkan harga untuk kembali lanjut naik. Dan berikutnya terjadi kenaikan namun tertahan kembali di zona supply baru. Ya, zona supply baru di sini. Kita lihat harga tidak mampu melakukan breakout. Ya, masih melanjutkan penurunannya. Oke, kita lihat terjadi di sini, terus membuat lower high, lower low. Oke, mari kita lihat PA yang terjadi di time frame yang lebih kecil. Kita menggunakan time frame M30 untuk melihat pergerakan harganya ya. Oke, mari kita lihat dari sini. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa harga
tertahan dari caps DBR, kemudian bergerak naik, ya. Di sini ada supply area, di retest 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan break. So, level ini menjadi important base. Terlihat terjadi tekanan sekali, 2 kali, dan akhirnya memantulkan harga kembali naik. Oke, dan naiknya berada di area supply. Kemudian ketika terjadi kenaikan, kita melihat di sini ada rally base rally terjadi. Oke, rally base rally terjadi di level ini. Sempat terjadi kenaikan sebentar, namun gagal melanjutkan kenaikannya dan tertahan di supply area. Oke, terjadi supply area, retest sekali, dia mantul, kembali akhirnya engulf, melakukan breakout, membuat lower low di sini. Lower low yang terjadi, kemudian harga kembali lanjut naik dan menuju ke area supply yang tadi sempat di retest. Ini adalah kesekian kalinya zona ini di retest. Kita coba lihat di time frame M15 untuk melihat PA yang terjadi. Di sini saya pakai M5 mungkin. Apakah kita bisa melihat arah yang lebih jelas di sini? Oke, kurang jelas ya di time frame M5. Oke, kita coba pindahkan coba ke time frame H1 untuk melihat arahnya. Oke, di sini tidak ada yang penting ya yang kita bisa lihat. Yang jelas ketika dia melakukan breakout dari support, tercipta base, dan inilah yang memantulkan harga lanjut turun kembali. Kemudian kembali lagi ke turun ke M30. Kemudian harga naik ke atas, tertahan oleh area supply. Teman-teman perhatikan, semua area supply demand adalah menjadi halte pemberhentian naik dan turunnya harga. So, masih kurang pentingkah supply demand untuk dipelajari? Jelas sangat penting ya. Karena kita lihat dari market yang sudah terjadi di pair GBP JPY ini membuktikan bahwa memang batas-batas supply demand menjadi batasan-batasan valid pergerakan harga. Ya, kira-kira seperti itu. Dan decision seperti ini atau keputusan breakout naik dan turunnya harga biasanya terjadi di batasan supply demand. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat dari sini, ini masih tertahan beberapa kali. Nah, kalau saya melihat jika terjadi breakout, ya, jika terjadi breakout level demand ini, maka ada kecenderungan harga akan bergerak bebas, akan lanjut turun sangat kencang. Akan tetapi jika level ini masih direspon oleh market, kemana kira-kira pergerakan harganya? Kemana kira-kira level yang akan dituju? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang menarik. Oke, mari kita coba gunakan sedikit analisa top down analisis. Dan kalau kita lihat dari sini, dari time frame H4, kita melihat benar-benar tertahan dari area drop base drop, dan ini adalah zona penting yang menahan harga. Akan tetapi, sekali lagi, jika ini mampu di breakout, kemanakah kira-kira level yang akan dituju? Itu menjadi pertanyaannya. Kita coba lihat di time frame yang lebih besar di sini. Oke, kita kembali ke contoh time frame 4 ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, kita lihat ada base nggak di atas. Oke, kita melihat di sini ada base. Maka kemungkinan level ini yang akan dituju oleh market. Mari kita lihat histori yang terjadi di masa lalunya. Ya, sampai ada keputusan breakout di sini, apakah ada histori yang terjadi? Kita lihat dari sini ada resisten. Oke, ini ada resisten. Berkali-kali di retest oleh market ya. Retest sekali, 2 kali, 3 kali, dan di percobaan keempat breakout. Ya, membuat decision, membuat keputusan untuk melakukan breakout di sini. Dan ketika terjadi rally, ya keluar dari signifikan resisten ya,
lalu harga kembali rebound di sini. Kembali rebound, membuat higher high, higher low, lalu membuat higher high lagi kembali. Akan tetapi gagal untuk melanjutkan kenaikannya, lalu kemudian terjadi penurunan. Oke, terjadi penurunan di sini. Dimana sebelum terjadi penurunan, ada base yang terjadi dan diabaikan oleh market. Lanjut turun. So, level ini menjadi penting sekali. Dan sebenarnya bisa cari peluang untuk melakukan sell di sini. Oke, lanjut. Kemudian di percobaan berikutnya, di tes yang kedua, masih gagal untuk melakukan breakout, lalu kemudian terjadi breakout. Disinilah level penting, di mana harga melanjutkan penurunannya. So, level ini menjadi level menarik untuk diamati nanti ketika harga kembali. Dan ada peluang area ini mungkin akan menjadi satu lokasi seller yang kuat. Nah, kita bisa gunakan konfirmasi PA untuk cari peluang sell di level ini. Ya, di mana targetnya? Targetnya bisa menuju ke area demand. Ya. Oke, saya pikir cukup sekian untuk roadmap dari pair GBP/JPY dan betapa pentingnya supply demand menjadi batasan-batasan pergerakan harga yang sangat valid. Dan pada posisi di level-level supply demand inilah keputusan-keputusan untuk melakukan transaksi. Buy di demand, sell di supply berlaku. Satu hal yang menjadi penting adalah untuk menggunakan supply demand selalu melihat sebelah kiri. Always look to the left. Terima kasih. Selamat